yang tidak adil bagi pekerja di PT Freeport. Jadi di Kubu Raya tuh pekerja anak dan perempuan tuh masih tinggi. Dari pemerintahnya mengadakan kampanye yang bernama kampanye 3Ns. Makna perselisihan hubungan industrial berdasarkan isu nasional. Nah, di sini ada isu nasional. Nah, saya di sini akan membahas tentang yang saat ini terjadi di Indonesia, sedang menghadapi berbagai isu strategi yang memerlukan perhatian dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Jadi, Indonesia sendiri sudah aktif dalam melindungi para pekerja, anak, dan perempuan. Konflik ini sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor, termasuk sengketa wilayah, agama, etnis, dan juga sejarah. Upaya untuk mencapai perdamaian berkelanjutan antara Israel dan Palestina sampai saat ini. Tetapi masalah tersebut masih sulit untuk dipecahkan. Kalian tahu nggak, ternyata asas hukum perjanjian kerja di setiap negara itu berbeda. Seperti salah satunya asas hukum perjanjian kerja di Indonesia berbeda dengan asas hukum yang ada di Thailand. Kita akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu berdasarkan isu lokal atau lebih lengkapnya makna perselisihan hubungan industrial berdasarkan isu lokal. Untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai anggota PBB dan organisasi ketenagakerjaan. Kesimpulan, berbagai permasalahan lingkungan saat ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Banyak lingkungan yang rusak akibat ulah yang tidak bertanggung jawab oleh manusia karena mementingkan kehidupan pribadi. Hari ini kami akan memberikan kesimpulan dari materi yang kelompok kami dapat, yaitu Kebijakan dan Strategi Hubungan Industrial Pancasila. Selamat menonton. permasalahan hubungan industrial akan mengacu pada ruang lingkup hubungan industrial yang menyangkut hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta masalah yang melingkupinya. Masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkup hubungan industrial antara lain adalah syarat-syarat kerja, pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja, organisasi pekerja, penyelesaian penyelisihan, bipartit, tripartit, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menyebabkan timbulnya konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam Konflik di PT Freeport. Konflik di PT Freeport mencerminkan ketidakseimbangan antara manajemen dan karyawan dalam hal pengupahan, jaminan sosial, dan perlakuan tidak manusiawi. Para karyawan telah 5 tahun terakhir menuntut hak mereka yang tidak dipenuhi oleh manajemen. Tindakan menyimpang seperti pemotongan pengupahan, kewajiban membayar pajak dari gaji, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap karyawan yang menentang. Di sini menunjukkan ketidakpedulian dan kurangnya perlindungan manajemen terhadap hak karyawan. Meskipun ada usaha penyelesaian melalui mediasi, konflik terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memuaskan, membiarkan karyawan terkekang di bawah tekanan. Di sini kesimpulannya yaitu konflik ini tidak hanya mencerminkan masalah pengupahan dan jaminan sosial, tetapi juga kurangnya kesadaran dan penyelesaian yang adil serta manusiawi dari pihak manajemen terhadap persoalan yang dihadapi oleh karyawan. Semuanya baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada PT Global Kalimantan Makmur. Pada kasus ini, yaitu menggambarkan kegagalan dalam negosiasi hubungan industrial antara karyawan dan ex-karyawan dengan manajemen PT Global Kalimantan Timur. Konflik tersebut melibatkan berbagai permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja, status karyawan, dan tuntutan terkait pekerjaan. Ex-karyawan memperjuangkan hak-hak mereka terkait pemutusan hubungan kerja, harapan untuk menjadi karyawan tetap, serta tuntutan gaji ataupun pesangon. Namun, manajemen PT Global Kalimantan Makmur mempertahankan keputusannya berdasarkan kebijakan perusahaan yang menurut mereka sesuai dengan kontrak. Hai Pips, welcome back. Jadi di video kali ini kesimpulan dari 3 video di atas yang tentang asas hukum perjanjian kerja secara global, secara nasional, dan secara lokal. Nah, teman-teman, dari ketiga video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara global, negara-negara setuju bahwa asas hukum perjanjian kerja harus berdasarkan keadilan dan kemanusiaan pekerja tanpa merugikan sebelah pihak atau pemberi kerja.
Walaupun memiliki perjanjian atas asas hukum perjanjian kerja secara global, setiap negara tetap memiliki otoritas atas asas hukum perjanjian kerja yang berlaku di negara tersebut, termasuk daerah di negara tersebut. Sekian dulu ya teman-teman dari video kami. Jangan lupa tonton dan like video sebelumnya. Bye, sampai ketemu nanti.